Shalom semuanya. Shalom. Oke ya. Bapak Ibu Saudara sekalian siap dengarkan firman Tuhan, amin? Yuk mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal 14. Materinya bisa ditampilkan. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-18. Kita mau baca sama-sama dengan yakin. Yohanes 14 ayat 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya tunggu. Masih belum semua. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 18. Mari yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, hari ini yang saya mau sampaikan adalah, kalau saya boleh kasih tema dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan menyertai. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sudah menjadi janji Tuhan bahwa penyertaannya itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dari tahun ke tahun. Saya bersyukur gitu ya, sepanjang tahun 2024 ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian diajak bersama-sama untuk belajar lebih lagi mengenai firman Tuhan, untuk sama-sama berproses, untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu, di tahun-tahun yang berikutnya, termasuk nanti di tahun depan, tahun 2025, kita juga nggak berhenti. Amin. Tapi kita mau terus berproses untuk bertumbuh, dan bertumbuh. Nah Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, saya tahu Bapak Ibu, ketika kita mengalami yang namanya proses, ketika kita sedang dalam proses belajar lebih tepatnya, atau kita sedang dalam menjalankan kehidupan kita, rasa-rasanya kalau kita mau melihat keadaan sekitar kita, atau kalau kita melihat bahkan keadaan kita sendiri, itu rasa-rasanya tidak mungkin kita bisa bertahan. Apalagi tahun depan kita sudah dengar Bapak Ibu, kebijakan dari pemerintah adalah menaikkan pajak pertambahan nilai sebesar berapa? 12%. Ya. Yang mungkin terlihat sedikit cuma naik 1%, tapi itu dampaknya bisa banyak Bapak Ibu. Ketika kita lihat banyak situasi yang ada di dunia ini, serasa-rasanya kita itu seperti tidak mungkin untuk bertahan. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita, atau bahkan mungkin orang-orang di luar sana yang berkata, Tuhan ambil saja aku. Lihat situasi yang seperti itu rasanya enggak sanggup. Tetapi hari ini ada kabar bahagia Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya mau katakan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa engkau tidak sendiri. Halo, amin. Engkau tidak sendiri. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian tidak sendiri? Karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Halo, amin. Karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Di Yohanes 14 ayat 18 yang sudah sama-sama kita baca tadi dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Firman Tuhan katakan, Aku datang kembali kepadamu. Artinya Bapak Ibu, walaupun secara fisik kita tidak bisa melihat bagaimana rupanya Tuhan Yesus itu, kita tidak bisa menyentuh bagaimana rupanya, bagaimana rasanya tubuh dari Kristus itu. Tetapi hari ini Bapak Ibu, yang harus kita tahu, Dia tidak pernah meninggalkan kita dengan Roh Kudusnya yang Dia tanamkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saya jujur saya akui. Next, materinya bisa di next. Bapak Ibu, jujur saya akui bahwa ketika saya melihat bahwa tahun-tahun ke depan, tahun 2025 dan tahun berikutnya, saya sebagai hamba Tuhan itu juga berpikir, Tuhan bagaimana, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Ketika saya harus berbagi tugas dan tanggung jawab dengan Bunda dan juga Pak Gem, Tuhan ini bagaimana Tuhan ke depan gitu. Rasa-rasanya itu seperti, berat sekali gitu ya, rasa-rasanya seperti itu. Tetapi Tuhan selalu ingatkan saya gitu ya. Saya juga salah satu firman-Nya ada di kitab Yosua pasal yang pertama. Di mana ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, yaitu bahwa janganlah gentar, janganlah takut hatimu, sebab aku akan menyertai engkau. Begitulah kata Tuhan. Bapak Ibu, dalam menghadapi segala sesuatu, ketika kita ini merasakan sendiri, kita ini menjalaninya sendirian, saya percaya kita ini tidak akan kuat. Tetapi kalau ada yang menemani kita, dan apalagi yang menemani kita itu adalah Raja di atas segala raja. Yang menemani kita itu adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang menolong setiap kita. Maka percayalah Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi ke depan, kita akan dimampukan. Kalau bahasa saya sama istri saya, mbuh ya apa carane, Tuhan buat mampu. Walaupun mungkin terlihat tidak mampu, mbuh ya apa carane Bapak Ibu, tidak tahu gimana caranya.
Itu caranya Tuhan. Itu yang akan membuat kita mampu. Amin. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, setelah kita banyak, Bapak Ibu mungkin kalau dengar khotbah dari saya, dari Un, dari Bunda Pak Gem, dari Pendeta Muda Yanuar, semuanya. Kita diajak untuk terus belajar. Tapi hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tenang, walaupun kita masih harus banyak belajar, walaupun kita masih harus banyak berproses, ataupun mungkin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai kita semua. Sebab demikian seperti yang sudah saya tuliskan dalam materi ini, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan apa Bapak Ibu? Disertai siapa? Disertai Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia akan menyertai kita, maka dia itu yang menyertai kita. Hari ini pun Bapak Ibu, ketika kita semua ada di sini, saya menyampaikan firman dan Bapak Ibu yang mendengarkan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kapanpun, dimanapun, engkau sedih, engkau susah, engkau senang, engkau gembira, Tuhan ada bersama dengan kita. Di saat kapanpun. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kok kita ini seringkali merasa tidak ada penyertaan Tuhan? Bapak Ibu, seperti yang tadi saya naikkan dalam doa saya. Tangan Tuhan itu sesungguhnya dengan erat kok memegang kita. Tapi seringkali yang terjadi adalah tangan kita ini yang tidak erat untuk memegang tangannya Tuhan. Karena itu kita harus minta kekuatan sama Tuhan. Supaya kita itu bisa melihat. Supaya kita itu bisa merasakan betapa Tuhan itu menyertai kita. Karena memang faktanya, bahkan tanpa kita rasakan pun, tanpa kita sadari pun, Tuhan itu tetap memegang tangan kita. Itu dulu yang harus kita ketahui. Seberapapun apa yang engkau alami Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa menyedihkannya mungkin engkau merasa hidup kita semua, hidupmu, Bapak Ibu merasa kehidupan Bapak Ibu merasa sedih, merasa pahit, sepahit, segetir apapun, ketahuilah pada faktanya, realitanya adalah tangan Tuhan tidak pernah melepaskan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Ini yang harus Bapak Ibu ingat. Jadi ketika nanti Bapak Ibu berdoa atau ketika Bapak Ibu menghadapi sesuatu, perkara apapun dalam kehidupan Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu tahu, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Sekarang mari kita lihat berikutnya. Next. Nah Bapak Ibu, untuk kita itu melihat, untuk kita itu merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita, ada beberapa hal yang harusnya kita tahu. Yang pertama adalah untuk kita melihat, untuk kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dengan kita itu mengenal Tuhan. Ayatnya ada di Yohanes pasal 14 ayat 17, silakan Bapak Ibu tandai, saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita mau lihat penyertaan Tuhan, artinya adalah kita itu harus mengenal Tuhan dulu. Caranya mengenal Tuhan gimana? Enggak susah Bapak Ibu. Tuhan itu sudah menyatakan dirinya. Hari ini Bapak Ibu dengar firman. Hari ini Bapak Ibu rajin saat teduh, Bapak Ibu baca firman Tuhan. Itu adalah langkah-langkah untuk kita apa? Mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu sebenarnya enggak sulit. Tinggal dari kitanya aja, niat atau enggak. Karena Tuhan itu yang menyatakan dirinya buat setiap kita. Jadi kita ini tidak perlu nyari-nyari lagi Bapak Ibu. Kita nggak perlu gali-gali kayak menggali harta karun untuk mencari Tuhan. No. Tetapi Tuhan itu sudah menyatakan dirinya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Halo, amin Bapak Ibu. Sudah menyatakan dirinya. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana upaya kita untuk kita meraih Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh menghadap wajahnya, untuk kita sungguh-sungguh mengenal Dia lebih dalam lagi. Nah Bapak Ibu, untuk kita semua bisa melihat dan menyadari penyertaan Tuhan, atau kita bisa menyatakan Tuhan yang menyertai, mari kita sama-sama mulai lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Karena Bapak Ibu, itu tidak dipungkiri. Saya juga tidak mau mengumbar janji manis, karena ini fakta firman Tuhan adalah, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan juga akan bawa kita untuk pikul salib. Halo, amin. Saya mau ngomong, Tuhan juga bawa kita pikul salib. Saya juga ngomong, sesekali Tuhan akan bawa kita
untuk mengalami yang namanya gunung yang tinggi. Tapi sesekali juga dia akan menuntun kita, perhatikan kata-kata saya, menuntun kita untuk melewati lembah yang gelap. Tetapi sebagaimanapun apapun yang kita lewati, ada satu kata yang tidak pernah terlepas. Dia yang menuntun kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kadangkala kalau kita sedang melalui lembah kekelaman, karena begitu gelapnya sekitar kita Bapak Ibu, kita ini jadi lupa, kita ini jadi susah untuk merasakan penyertaan Tuhan. Tetapi kalau kita kenal Dia, kita tahu, kita kenal bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mau melewati situasi apapun engkau akan tetap kuat Bapak Ibu. Walaupun memang mungkin, saya tidak memungkiri, sekali lagi ya, tidak ada yang dipungkiri, tidak ada kata-kata yang janji palsu atau janji manis di sini. Tidak dipungkiri, kadang untuk melaluinya, kita masih harus meneteskan air mata. Kita masih harus merasakan beban yang berat. Tetapi ada satu titik di mana Tuhan akan menyatakan dirinya. Lebih lagi, menunjukkan, memperkenalkan dirinya kepada kita semua Bapak Ibu. Bahwa Dia, kuasanya adalah kuasa yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan pernah mengatakan kepada Rasul Paulus, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Engkau akan dibawa pengenal Tuhan lebih lagi. Karena itu siap-siap Bapak Ibu. Dari awal saya selalu bilang bahwa ingat apapun situasinya, Tuhan tidak pernah karena percayalah Bapak Ibu, dalam perjalanannya Tuhan akan membawa Bapak Ibu ini enggak cuma flat aja, jalannya datar aja. Enggak. Bapak Ibu akan dibawa ke berbagai macam tempat. Engkau akan dibawa ke berbagai macam situasi. Yang intinya adalah cuma satu. Engkau akan dibawa untuk mengenal Tuhan. Amin. Karena itu yuk mari dengan upaya kita, dengan pertolongan Roh Kudus, kita itu mau mengenal Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita itu mengerti betapa Tuhan itu menyertai kita dalam setiap langkah kita. Amin Bapak Ibu. Ya berikutnya, poin yang kedua. Hari ini kita cepat aja, tapi saya mau kita benar-benar mau tangkap pesan Tuhan di ibadah raya hari Minggu terakhir tahun 2024 ini. Yang kedua adalah menuruti firman Tuhan. Ayatnya bisa ditandai ada di Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ayat 21. Sorry, ini ayat yang 21. Lalu nanti setelah 21 kita akan baca ayat yang 23. Ya, diperhatikan saja Bapak Ibu, saya yang akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Yang kedua adalah untuk kita bisa melihat dan merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita adalah dengan menuruti firman Tuhan. Kata menuruti itu bukan cuma dengar. Kata menuruti artinya engkau dengar, engkau menyetujuinya, engkau percaya dan engkau melakukannya. Amin. Apa tadi menuruti firman Bapak Ibu? Mendengar, setuju, percaya, yang terakhir apa? Melakukan Bapak Ibu. Ini mungkin hal yang sudah sangat sering itu disampaikan di tempat ini. Tapi bahwa pada hari ini Tuhan ingin berpesan pada setiap kita untuk tidak melupakan hal-hal yang sangat mendasar ini Bapak Ibu. Karena dengan menuruti firman Tuhan, engkau justru akan melihat bagaimana Tuhan itu menyertaimu. Amin. Walaupun menuruti firman Tuhan itu tidak selalu nyaman untuk daging kita. Tetapi ketika kita menuruti firman Tuhan, engkau akan melihat Bapak Ibu, langkah hidupmu itu disertai. Halo, amin. Langkah hidupmu itu akan disertai. Kemarin di anak-anak muda di CIC saya khotbah tentang Yusuf. Ya masih tahu Yusuf Bapak Ibu? Anaknya Bapak Yakub ya. Anaknya Bapak Yakub. Yusuf melakukan firman Tuhan. Dia menjaga kehidupannya kudus. Sehingga dalam langkahnya Tuhan katakan, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka segala pekerjaannya dibuat berhasil. Sama dengan kita Bapak Ibu. Yusuf juga orang, kita juga orang. Yusuf adalah hamba Tuhan, kita juga hamba-hambanya Tuhan. Amin.
Kalau kita mau mengikuti prinsip firman Tuhan, sungguh-sungguh kita itu menuruti firman Tuhan, maka penyertaan Tuhan yang ada pada Yusuf juga ada pada setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya selalu bilang seperti tadi, bagaimana caranya? Tidak tahu bagaimana caranya Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan mampukan. Lewat firman-Nya kita dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Gak tahu caranya. Tiba-tiba aja dimampukan. Hari ini Bapak Ibu kalau tanya sama saya, Andre bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan perekonomian? Karena pajak sekarang jadi 12%. Saya jawab apa Bapak Ibu? Gak tahu Bapak Ibu. Podo aku ya kena pajak 12%. Pendeta enggak pancet 11%, enggak Bapak Ibu. Podo kena 12% nih, sama. Tetapi yang saya alami dalam kehidupan saya sendiri, entah bagaimana caranya, Tuhan selalu memampukan. Itu yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Halo, amin. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Poin yang kedua, apa ini tadi menuruti firman Tuhan. Karena sudah jelas katanya Tuhan. Kalau kamu mau bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai, engkau melihat penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tinggal bersama-sama dengan engkau. Jika engkau mengasihi aku, yaitu orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Cepat ya Bapak Ibu ya. Cepat ya, enggak apa-apa. Cepat ya. Tapi sungguh tangkap ini dengan baik. Yang ketiga adalah buka hati untuk Roh Kudus. Ayatnya masih sama di Yohanes 14 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Lompat di ayat yang ke-26. Itu ayatnya salah ya Bapak Ibu, langsung aja lompat di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, selalu buka hati untuk Roh Kudus. Saya mau ngomong begini, kata buka hati untuk Roh Kudus itu juga berbicara tentang seberapa rendah hati kita itu di hadapan Tuhan. Kadangkala, ya namanya manusia itu mesti ada kilafnya Bapak Ibu. Mesti ada kayak, sakjane ngerti, sakjane tahu. Tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba keliru aja gitu loh. Ada aja manusia itu. Kadangkala, karena kita ini apalagi mungkin kita yang punya power, kita punya kekuasaan, kita punya duit, kita punya skill, kita punya kepandaian, kita punya kepintaran. Kadang ketika di jalan buntu, refleks yang pertama yang cepat dari kita ini manusia yang masih bisa kilaf ini, itu adalah dengan mengandalkan apa yang kita punya. Baik duit, baik kemampuan atau kepandaian ataupun kekuasaan. Ya enggak selalu dan enggak semua. Tapi seringkali dalam kekilafan kita justru melakukan semuanya seorang diri dan justru disitulah bahayanya Bapak Ibu. Ketika kita merasa kita bisa melakukannya sendiri, di situ adalah start awal kejatuhan kita. Tetapi saat kita, walaupun kita ini sudah kaya, saya mau ngomong ya, walaupun kita ini sudah kaya, walaupun kita ini sudah pinter, walaupun kita ini sudah berkuasa, kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan dan merasakan penyertaannya, hanya orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, yang menyerahkan semuanya pada Tuhan, itulah yang akan melihat penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kata buka hati untuk Roh Kudus bukan hanya sekedar percaya, tapi engkau juga merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Segala daya upayamu, segala daya usahamu, engkau serahkan dalam tangan Tuhan. Karena yang memberi berkat itu Tuhan. Yang mengupayakan adalah kita. Yang memberi berkat adalah Tuhan. Yang merencanakan boleh kita. Yang menentukan siapa? Tuhan. Amin Bapak Ibu. Minta Roh Kudus untuk menyertai kita dan beri kita hikmat setiap saat, setiap hari Bapak Ibu. Karena Roh Kudus itu yang buat kita mampu.
Di sini firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu yang mengingatkan kita akan setiap janji Tuhan. Dalam kita menjalani hidup, kita ini bisa lupa Bapak Ibu. Kita ini bisa lupa. Apalagi Bapak Ibu yang kerja, dikejar-kejar laporan sama bos. Kober tah buka Alkitab? Enggak kober. Lali. Siapa yang mengingatkan Bapak Ibu? Roh Kudus. Kalau di rumah ya bukaan Alkitab. Kalau di kantor, di ubur-ubur kerjaan gimana? Dalam keadaan kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Kadang dengan segala kesibukan kita ini bisa jadi lupa. Seperti yang saya bilang tadi, kita ini manusia banyak hilafnya. Tapi kalau kita mau buka hati untuk Roh Kudus, kita mau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Engkau akan merasakan betul penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam setiap langkah kita, hari ini apapun yang kita alami, ketahuilah Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dan untuk merasakannya yang pertama adalah, apa tadi Bapak Ibu yang pertama? Mengenal Tuhan. Yang kedua, menuruti firman Tuhan. Yang ketiga, buka hati untuk Roh Kudus. Yuk, cukup lakukan 3 ini. Bapak Ibu, ini adalah modal untuk kita menjalani di tahun-tahun yang akan datang. Ini modal yang kuat. Karena tanpa ini semua Bapak Ibu, siapa sih Bapak Ibu di antara kita ini yang mampu gitu loh. Hanya Tuhan yang mampu, yang memampukan kita. Amin. Kita ini siapa gitu loh. Kita ini siapa. Tapi ketika Tuhan yang ada bersama-sama kita ini ya yang bukan siapa-siapa itu bisa menjadi sesuatu ya karena Tuhan. Kalau kita bisa diberkati dan bahkan lebih daripada itu, kita bisa memberkati orang lain. Itu bukan karena kita. Karena siapa Bapak Ibu? Karena Tuhan. Next materinya. Tuhan itu senantiasa menyertai Bapak Ibu. Yang kita perlukan itu apa? Kita bisa merasakan dan juga melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya, ya 3 itu tadi. Next, berikutnya. Jadi pesan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan takut dalam menghadapi waktu-waktu mendatang. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan takut dalam menghadapi waktu-waktu mendatang. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Lakukanlah 3 hal ini Bapak Ibu. Sesuai firman Tuhan. Ini bukan saran dari pendeta nih. Bukan, tapi ini semua sesuai dengan apa yang tercatat dalam firman Tuhan. Yang harusnya kita lakukan. Seharusnya dan sudah sepatutnya kita lakukan. Yaitu untuk kita sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, 3 poin yang sederhana ini, biar ini menjadi berkat buat setiap kita, menjadi kekuatan buat setiap kita, jadi modal buat setiap kita, untuk kita nanti akan memasuki tahun 2025. Dan saya berdoa Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin, Tuhan Yesus memberkati.